Halo semuanya. Halo. Ni hao, tacha hao. Sonia Lause di sini ya. Ini ada pelajaran ya tentang ini. Takai versus Taiyue. Takai versus Taiyue. Ya. Nah, perbedaannya Taiyue sama Takai itu quite simple ya. Artinya dua-duanya ini sama-sama kemungkinan ya. Taiyue kemungkinan B, Takai juga kemungkinan. Nah, di sini ada 3 contoh kalimat yang kita bisa isi ya dengan huruf A atau B ya. Tergantung dengan konteks kalimatnya. Nah, teman-teman yang baru hadir, kita akan membahas tentang fungsi Taiyue dan Takai. Apa itu Taiyue? Ini kemungkinan, tapi lebih spesifik kepada jumlah angka seperti 10, she, ini ya. Kalau Takai, ini kemungkinan dalam konteks yang lebih umum. Ya, itu teman-teman. Nih, jadi DA itu bilangnya bukan da ya, pinginnya, tapi ta, D-nya jadi T ya. Oke, sekarang kita bahas bersama-sama ya untuk kalimat nomor 1. Chong li tao di tie zhan titik-titik 10分钟 ya. Chong li ini kan chong dari li. Nah, dari sini li sini tao di tie zhan stasiun kereta listrik ya. Nah, di tie zhan itu artinya stasiun MRT ya. Sampai tao ya. 10分钟 10 menit ya. 分钟ini menit ya, teman-teman ya. Nah, ini dari sini sampai stasiun MRT 10 menit ya. Kita bisa pilih Takai atau Taiyue. Tapi karena di sini angka, kita pilih Taiyue ya. Jadi kita tulis A atau B. Kita tulis A. Gitu ya. Nah, terus karena ini artinya kemungkinan, jadi artinya kira-kira seperti ini. 从这里到地铁站大约10分钟. Artinya dari sini sampai stasiun MRT kira-kira kemungkinan 10 menit. Ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, itu. Terus lanjut lagi ke kalimat nomor 2. Ni neng ming pai ta titik-titik de yi se ma. Ya. Ni neng ming pai ta titik-titik de yi se ma. Kamu ni neng bisa ming pai mengerti ta dia te punya yi se ma. Yi se itu ide ya. Ide atau arti ya. Jadi kira-kira kalau ditranslate ke Indonesia seperti kamu bisa ngerti nggak idenya dia seperti apa kira-kira gitu ya. Ide dia seperti apa kira-kira gitu ya. Nah, kira-kira ide dia apa sih? Kamu ngerti nggak? Nah, kamu ngerti nggak? Ya kan, kamu bisa ngerti enggak gitu kan? Dia punya ide kira-kira apa? Nah, gitu ya. Jadi enaknya pakai A atau B, teman-teman? Nah, kita pilih B ya. Kita pilih B yaitu Takai. Jadi, nah, kamu bisa mengerti nggak dia kira-kira punya ide ya. Kamu kira-kira bisa mengerti nggak dia punya ide ya kan? Kayak begitu ya. Jadi konteks dan arti dari kalimat nomor 2 ini.
ya. Oke, nomor 3. Ta titik titik xia ke xing ji yi hui lai. Ya. Nah, karena menuju ke amount ya, kayak jumlah gitu kan, durasi ya kan, jadi minggu depan. Xia ke xing ji ya. Jadi kita pilih yang A. Sebenarnya bisa boleh pilih B karena lebih umum ya. A atau B sama aja ya teman-teman ya. Nah itu. Jadi dia kira-kira minggu depan baru pulang gitu ya. I hui lai. Ya, baru pulang gitu ya, baru datang gitu. Nah, itu ya, baru datang, baru pulang. Oke. Xia ke xing ji ya. Xia ke xing ji ini minggu depan ya teman-teman ya. Nah, kira-kira sampai sini mengerti apa? Masih ada pertanyaan? Nah, Kak Sweet, cara baca pinyinya gimana, C? Ya, Kak Imut, ya sih, cuman nggak umum Taiyue itu. Betul, Kak Imut. Karena Taiyue itu spesifik buat yang angka-angka begitu ya. Yang kayak ada durasi begitu. Yang kayak ada berjumlah-berjumlahnya gitu ya. Taiyue sekeren. Nah, kira-kira 4 orang gitu ya. Taiyue you sekeren. Artinya kira-kira ada 4 orang gitu. Thank you ya teman-teman yang sudah follow, yang sudah bantu tap-tap layar. Nah, HSK 1 kisi-kisinya apa aja, C? Nanti Sabtu aku udah ujian. Nah, ini kira-kira, nah teman-teman nih yang mau HSK 1, Lause cuma bisa kasih tahu ya. Nah, yang Lause tahu tuh ada warna, ada makanan ya kan, percakapan, kira-kira kamu mau makan apa nih, lemak gitu kan. Nah, niao semme gitu kan. Kamu mau makan apa? Wo mian tiao, hai mian pao. Nah, aku makan mie atau enggak roti gitu ya kan. Itu sih kira-kira Kak Sweet But Asin ya. Itu. Kalau misalnya minggu lalu itu kan Xiang ya, kita ganti Xianya ke Xiang. Nih, Xiangnya begini nih. Simple aja, 3 goresan doang nih. Ini Xiang ke xing ji itu minggu lalu ya teman-teman ya. Coba sekarang aku mau kasih tahu Kak Sweet dulu. Nah, kalau misalnya baca pinyin ya Kak Sweet ya, SHI ya. Nah, SI, CI, FI sama ZI ini tuh selalu ya, I-nya harus selalu dibaca E ya. Se, ce, re, ce, ce ya, gitu ya Kak Sweet But Asin ya. Nah, itu kira-kira seperti itu ya Kak Sweet But Asin ya. Ini boleh di screenshot ya teman-teman ya. Nah, ma ini artinya adalah seperti iya atau enggak gitu. Kata pertanyaan seperti iya atau enggak gitu. Itu ma ya teman-teman ya. Jadi Ninang mingpai ta de ise ma. Nah, kamu kira-kira bisa ngerti enggak dia punya ide gitu ya, gitu. Sekarang aku mau lihat isi ini komennya lagi. Thank you Kak Sweet But Asin. Xie Bukeci. Kak Keken, terima kasih Kak. Buyong xie ya. Lause Wanshan Hao. Hai Kak Christian. Wah, minggu lalu kita sempat ketemu kan? Nah, Wanshan Hao Lause ya, Wanshan Hao. Kak Marini, wo mingpai le ya. Tui. Oke, thank you ya sudah hadir ya. Nah, sekarang ini nih. Kalau misalnya baca pinyin me, fe gitu ya. Nah, ini boleh nih dicoba ya di rumah Kak Sweet But Asin. Nah, tapi kalau misalnya baca pinyin B, bacanya jadi P. Nah, kalau misalnya baca pinyin P,
itu bacanya jadi PH. Jadi kalau misalnya BA, nah BA, nah sama PA ini ya, ini kan juga BAI ya, bukannya baca by ya, tapi pai, B-nya jadi P. Terus kalau PA pinginnya kayak gini, pa, bacanya jadi pa ya, pa, jadi ada napasnya pa gitu ya. Nah ini juga TA bukan dibaca ta ya, tapi ta, nih ada ta. Nah jadi T-nya itu dibaca pakai napas di tengahnya ta gitu ya. Nih karena ada nada satu, jadi kita datar aja bacanya ya. Jadi ini ada nada 1, 2, 3 sama 4 ya. Nah Kak ini pa, nah ini pa, kalau ini me, ini fe ya, bisa dibedain ya teman-teman ya. Jadi nada 1 tuh a, kalau nada 2 a naik ya, a gitu ya. Kalau nada ketiga e gitu ya, gitu. Kalau keempat fe disentak ya, nada keempat gitu. Oke, benar ya, benar. Oke, thank you teman-teman yang sudah mau follow ya. Boleh, 你可以分享，你们可以截图，你们可以评论，如果你有问题ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen-komen aja ya. Nah ini bagi yang baru hadir, Lause lagi menjelaskan tentang perbedaannya Taiyue sama Takai. Nah ini artinya dua-duanya sama-sama kemungkinan atau kira-kira ya. Nah itu Taiyue, Takai. Nah seperti ini juga teman-teman, GAI itu bacanya ya bukan gai ya, tapi kai, G-nya jadi K. Nah jadi kira-kira teman-teman kalau ada huruf konsonan yang pembacaannya di bahasa Indonesia itu rada berat ya, seperti B, G gitu kan, itu bacanya harus lebih ringan di dalam kosakata bahasa Cina atau pinginnya nih, seperti ini ya. Nah ini kalau I, nah SI ini bukan dibaca si ya, tapi se ya. I-nya dibaca gitu ya. Nah ini QI, pinyin QI itu bukan dibaca ki ya, tapi ci ya, ci. Nah Q-nya jadi C. Nah itu ya teman-teman ya. Nah GE dibacanya bukan G, bukan ya, tapi ke, E-nya jadi E di sini ya. Nah kalau di pinyin Mandarin kebanyakan huruf E itu dibacanya E ya, bukan E ya. Ini juga bukan D tapi T, D-nya jadi T. Ini bukan Neng ya, tapi Neng gitu ya. Nah ini bukan Fen tapi Fen ya. Ini Ce ya, Ce bukan C, bukan Z. Kalau Z ini juga dibacanya C ya. Oke. Nah kecuali kalau dia E-nya ini dikombinasikan dengan huruf vokal yang lainnya seperti I ya kan, atau pinginnya hei. Hei ini artinya hitam ya, itu dibacanya baru E biasa ya, tie atau hei. Nah gitu ya teman-teman. Ini juga ZHAN. ZHAN itu bukan dibaca zan, tapi Z-nya dibaca C, jadi can ya. Nah itu fencung ya. Kalau mau menambah durasi ya, kalau menambah durasi dari 10 menit menjadi misalnya 2 jam ya, 2 jam nih kita pakai shecian. Nah nih
liang shejian. Liang shejian. Ya. 2 jam. Ya. Thank you teman-teman yang sudah kirim gift. Ya. Oke. Itu aja teman-teman. Shejian ini jam. Nah, ini kalau shejian ini dipakainya buat durasi ya teman-teman ya. Durasi. Menunjukkan durasi. Oke teman-teman ada yang mau baca nggak? Kak Keken mungkin ya maju ke depan mungkin untuk mencoba bantu Lause baca gitu. Ya, thank you Kak Centong Nasi, Kak Lisa, thank you banget ya. Nah, ini Ihui Lai. Ihui ini artinya sebentar ya. Ini sebentar ya. Artinya sebentar. Kita balikin lagi deh ke Xia. Maaf Kak, aku masih pemula banget. Iya, nggak apa-apa. Kak, ini bahasa apa? Kak Novi, halo, ini bahasa Mandarin ya. Jadi kita ada live setiap Selasa dan Jumat jam 8 malam WIB, yaitu Taiyue dan Takai. Sekarang ini kita bahas tentang Taiyue dan Takai ya. Nah, itu artinya kemungkinan. Nah, aku mau jelasin di sini. Nah, live ini tentang adalah perbedaan Taiyue dan Takai. Nah, Ihui ini aku jelasin seperti yang tadi. Ihui ini artinya sebentar ya. Sebentar lagi datang. Sebentar lagi datang nilai ya. Lai ini datang artinya ya. Nah, tuh. Terus kira-kira ada apa lagi yang mau disampaikan mungkin ya? Oh iya, makasih ya Mandarin. Ya, Kak Pip, thank you banget sudah mau bantu Lause untuk menjelaskan. Kalau itu di sana nih ya. Nah, nali ya itu artinya dari sana ya, chong nali ya. Nah, coba kalau misalnya ditambah kotak gini, nah jadinya ini namanya pertanyaan ya teman-teman ya. Jadi nada pinginnya harus diganti nada ketiga, bukan nada keempat lagi ya. Chong nali tao ti tie chan. Ya kan? Gitu. Nah, jadi pertanyaan ininya dihapus tuh. Ya gitu ya teman-teman ya, ngerti ya. Nah, oke, kalau Ihui itu artinya kan sebentar ya. Ihuier Isya. Nah, Isya ini biasanya kayak dipadukan dengan kata action ya. Misalnya tunggu teng ya, atau enggak shusi isya. Nah, istirahat sebentar ya. Namanya juga sebentar, sama kayak ihuier. Nah, tapi kalau ihuier itu biasanya di belakang ya, kata kerjanya ya, seperti datang lai di belakang ihui. Kalau misalnya isya itu actionnya dulu di depan seperti teng isya atau shusi isya, tunggu sebentar, atau istirahat sebentar ya. Nah, gitu. Betul ya. Kalau sebentar seharusnya ihuier, betul ya. Nah, Kak, aku pemula, aku mau belajar sama kakak. Nah, Evita, yuk silahkan dipluskan aja. Nah, soalnya aku mau mengundang tamu supaya bisa baca bersama-sama. Ya, oke. Kak Evita, silahkan maju ke depan. Wah, Kak Evita nggak ada nih di sini. Ihui, itu ancenya yang ditulis salah kakak, bukan Ihui. Nah, Ihui sama Ihuier itu artinya ya sama aja ya, Kak Awan, Kak Hati gitu. Tapi lebih sering dipakai teng isya, betul.
Betul ya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman ya kita pertemuan hari ini di live aku jam 8 malam Selasa dan Jumat ya, WIB loh ya. Nah, kalian bisa teman-teman follow IG-nya howhow.mandarin supaya live-nya bisa setiap hari juga ya, soalnya ada live juga nih hari Selasa dan hari Rabu dan Kamis di IG-nya howhow.mandarin. Itu jam setengah 11 WIB ya, setengah 11 malam loh teman-teman ya, jadi jangan lupa. Oke, thank you teman-teman. Oke ya, Mandarin sama Korea sama nggak sih? Beda. Nah, thank you Kak Christian untuk kontribusinya dan yang selalu mengikuti setia hadir. Thank you.